Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Akhirnya pemerintahan Prabowo Gibran memutuskan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Konon kementerian ini adalah salah satu hal yang ingin diwujudkan sejak lama oleh Prabowo jika beliau menjadi Presiden Indonesia. Ketika Prabowo dinyatakan sebagai Presiden Republik Indonesia dan membentuk kabinetnya, dia tidak langsung membuat Kementerian Haji dan Umroh dalam daftar kementeriannya yang cukup banyak, namun dia membentuk lebih dulu apa yang disebut dengan BPH, Badan Penyelenggara Haji. Badan memang setingkat menteri, namun urusannya masih sedikit terbatas. Selain itu juga keberadaan badan tidak bisa langsung mengurus haji secara independen, namun masih tergantung pada Kementerian Agama karena urusan haji menurut undang-undang masih di bawah Kementerian Agama. Keberadaan Badan Penyelenggara Haji hanya membantu Kementerian Agama untuk mensukseskan haji. Kini dalam waktu pemerintahan Prabowo berjalan setahun, Undang-Undang Kementerian Haji dan Umroh diputuskan dan mulai tahun depan haji penyelenggaraannya tidak lagi menjadi urusan Kementerian Agama, namun menjadi urusan BPH atau Kementerian Haji. Banyak yang berargumen bahwa Kementerian Haji dan Umroh dibentuk karena Prabowo ingin fokus mengembangkan haji dan umroh terpisah dari urusan-urusan agama yang lain. Pemisahan ini juga dikait-kaitkan dengan kejadian berkaitan dengan penyelenggaraan haji yang sering diwarnai oleh fraud, korupsi, dan kecurangan lain yang merugikan jamaah haji. Ada yang mengatakan bahwa potensi haji dan umroh itu besar sekali karenanya harus ditangani secara serius dan jika mungkin menjadi semacam pemasukan bagi negara. Dalam catatan kali saya ingin melihat sisi yang mungkin berbeda. Pertanyaan saya di sini adalah apakah Kementerian Haji dan Umroh itu sudah sesuai dengan konteks Indonesia sebagai negara plural. Kita tahu bahwa semua kementerian yang dibentuk oleh sebuah pemerintahan kita itu pada dasarnya merupakan lembaga yang dibentuk Presiden untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa memperhitungkan agama dan suku mereka. Semua warga Indonesia harus mendapatkan pelayanan dari kementerian-kementerian yang ada. Kementerian Agama bisa diambil sebagai contoh. Meskipun kementerian ini merupakan kompensasi untuk umat Islam pada awal kemerdekaan RI secara politik karena pembatalan pemakaian piagam Jakarta dalam dasar dan filosofi negara kita, namun ketika menjadi kementerian, maka kementerian tersebut tidak bisa menggunakan hanya satu nama agama saja, yaitu Kementerian Islam. Akhirnya nama kementerian ini menjadi Kementerian Agama, agar kementerian ini menjadi inklusif untuk semua pemeluk agama. Dan ini tidak hanya nama saja, nomenklatur kementerian ini juga harus mencerminkan pelayanan untuk seluruh umat agama dan berkeyakinan di negeri kita. Ini menjadi semacam prasyarat dasar dari sebuah kementerian. Lalu secara ideologis salah satu alasan mengapa tidak menggunakan Kementerian Agama Islam adalah karena memang Indonesia sebagai negara Pancasila tidak wajar apabila memiliki kementerian negara yang hanya berorientasi pada pelayanan kebutuhan salah satu agama. Saya sepenuhnya setuju jika umat Islam membutuhkan pelayanan haji dan umroh dan penyelenggaraan haji dan umroh harus meningkat, berorientasi pada pelayanan jamaah, tidak merugikan negara, transparan dan sebagainya. Semua hal ini sangat bagus, namun apakah itu lalu memerlukan sebuah kementerian tersendiri? Okelah jika itu butuh kementerian tersendiri, mengapa pembentukan kementerian ini tidak juga memperhatikan aspek keberagaman? Jika kita kembalikan pada Pancasila, sebuah kementerian mestinya merujuk pembentukannya pada prinsip-prinsip yang ada di dalam Pancasila. Dalam hal ini sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, nampaknya belum terwakili dalam nomenklatur Kementerian Haji dan Umroh. Sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna sistem ketuhanan untuk semua pemeluk agama bahwa di Indonesia itu menganut sistem monoteisme. Selain itu, sila kedua kemanusiaan yang beradil dan beradab, terutama pada aspek kemanusiaan, maka sebuah kementerian harus mencerminkan prinsip kemanusiaan yang universal sesuai dengan konteks Indonesia yang beragam. Selain itu juga secara praktik arah Kementerian Haji dan Umroh ini nampaknya memang hanya melayani satu pemeluk agama saja yaitu pemeluk agama Islam. Baik haji dan umroh adalah ibadah penting di dalam ajaran Islam meskipun hanya diperuntukkan bagi yang mampu.
Dalam sejarah kebangsaan dan kenegaraan kita, memang belum pernah ada presiden sebuah kementerian yang dibentuk dan didedikasikan untuk satu kelompok agama. Jika sekarang ada kementerian yang dibentuk untuk melayani kepentingan satu agama, maka itu merupakan hal baru dalam konteks ketatanegaraan kita. Hal yang membuat heran adalah mengapa DPR belum ada yang memberikan perspektif kepada pemerintah soal kebutuhan Kementerian Haji dan Umroh agar bersifat melayani seluruh agama. Biasanya DPR bersuara untuk hal-hal yang sensitif, namun ini tidak terdengar dalam masalah pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak memberi masukan seperti ini. Apakah karena prosesnya begitu cepat atau karena masalah lain? Bagaimana sebuah masalah yang sangat penting yang menyangkut fundamental negeri ini bisa terlupakan? Secara pribadi saya setuju ada kementerian yang melayani haji dan umroh, namun keberadaannya tidak eksklusif. Artinya hanya mengurusi urusan haji dan umroh di dalam Islam. Semua agama pada dasarnya memiliki tradisi seperti haji dan umroh. Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya memiliki tradisi soal pilgrims dan ziarah. Bahkan haji dalam tradisi agama Samawi adalah warisan dari zaman Nabi Ibrahim. Karenanya tradisi haji atau pilgrim itu juga dikenal di kalangan Yahudi dan Nasrani. Dalam dunia keagamaan modern, umat Kristiani juga menyelenggarakan pilgrim ke tempat yang mereka muliakan, seperti Vatikan, Palestina, dan sebagainya. Umat Hindu juga menyelenggarakan pilgrim ke India misalnya. Kebutuhan akan kementerian yang terbuka menjadi bukan hal yang mengada-ngada, namun ini didasarkan pada realitas keindonesiaan. Jika sebuah kementerian hanya fokus untuk pelayanan umat agama tertentu, maka hal itu dikhawatirkan akan memicu kecemburuan umat beragama yang lain. Mengapa yang mendapat perhatian hanya umat beragama mayoritas saja, sementara yang minoritas tidak? Bukankah mayoritas dan minoritas adalah warga Indonesia juga? Sedini mungkin pemerintah harus mengantisipasi masalah-masalah seperti ini agar tidak muncul gejolak di kemudian hari. Sebagai catatan, untuk melayani seluruh umat beragama, sebaiknya Kementerian Haji dan Umroh diperluas nomenklaturnya menjadi mencakup urusan semua agama. Kita belum terlambat untuk memperluas kementerian ini agar lebih terbuka. Kementerian Haji dan Umroh dengan nomenklatur lebih terbuka dan melayani kebutuhan seluruh umat beragama di Indonesia. Ini bukan perkara sulit untuk diubah jika Presiden Prabowo dan DPR mau berpikir ke arah sana. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.